3. Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya bersama Ibu Penny Marsetio. Apa kabar Bu Penny? Puji Tuhan, baik. Waduh, senang sekali kita udah lama udah ketemu Bu Penny ya. Bagaimana Bapak? Baik-baik, sehat-sehat Bu? Bapak? Ya, alhamdulillah Bapak bergiat hari ini sedang ada di Labuan Bajo. Oh, lagi di Labuan Bajo. Nah, kalau Ya. Ibu sendiri enggak ikut? Beda-beda ya urusannya ya. Kalau Bapak tentunya mendukung program pemerintah, nah saya sendiri bergiat seni. Ya, ya. Jadi Bu Marsetio ini kan sebagai mantan istri Kasal ya, Kepala Staf Angkatan Laut, pimpinan tertinggi dari Angkatan Laut, juga aktif di dalam membina Kolintang Bu ya, Bu Penny ya. 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 Nah, bisa ceritakan mulai dari kapan tuh Bu? Mulai apakah pada waktu Bapak menjadi Kasal atau event sebelumnya Bu Penny sudah terlibat di Kolintang? Iya. Kebetulan saya mengenal Kolintang setelah saya menikah dengan Letu Laut Marsetio. Jadi waktu di itu organisasi Jala ya? Senasri, Ya. kala itu, iya baru. Oh gitu. Kala itu di organisasi Jala Senasri kami diminta untuk memilih bergiat seni dan saya memilih bergiat Kolintang. Oh. Itu tahun 1985. Wow, 1985 berarti 36 tahun yang lalu. Iya. Long time ago. Waktu Bapak masih jadi Letnan 1 Angkatan Laut. Betul? Iya. Nah, kenapa kok pilih Kolintang? Biasanya orang main Kolintang kan orang Manado. Bu Penny memangnya orang Manado? Ya mungkin kami orang Jawa kalau untuk gamelan mungkin sudah biasa. Biasa, betul. Tapi Kolintang ini amat menarik. Ya. Karena satu tim Kolintang itu terdiri dari mewakili berbagai alat musik. Oke. Ada bass, ada benyo, ya. ada gitar, dan ada pengiring yang lainnya. Layaknya satu tim band. Karenanya Kolintang disebut juga AMKK, Ensemble Musik Kayu Kolintang. Oh begitu, gitu ya. Ya. Nah, kalau awalnya itu jadi mulai itu sebenarnya karena diharuskan memilih salah satu seni Ya. dan kebetulan waktu itu pilihnya Kolintang gitu ya. Nah, biasanya Bu Penny kalau main Kolintang bagian apa? Bagian bass, bagian gitar, bagian apa? Saya bass. Bagian bass. Saya memegang bass, ya, gitu. sesuai postur. Karena bass besar sekali. Kalau orang kecil dia sibuk, Bu. Memangnya Kolintang itu ada berapa not, ada berapa kayu, Bu? Memang biasanya. Saya tuh tidak paham. Ada berapa alat? Iya, enggak, kan misalnya satu meja itu ya, itu ada berapa kayu? Ya. Itu dari apa? Ada dari apa? Bilarnya hampir sama dengan piano. Oh, begitu. Sekitar 3 oktav. Oh, 3 oktav. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do gitu. Ya. Wah, ya. Oh gitu ya. Oh, I see. Dan itu ada di melodi dan di bass. Ya. Jadi bermulanya dari situ. Kemudian meningkat, akhirnya sampai Ibu menjadi istri dari Kasal. Apakah itu mempengaruhi juga dengan seperti itu mengangkat Kolintangnya juga atau bagaimana? Tidak. Sebelumnya Kolintang memang sedang diperjuangkan untuk mendapat pengakuan sebagai kekayaan tak benda NKRI. Oh begitu. Ya. Nah, saya terus terang juga ada lihat kayak di Filipina juga ada mirip-mirip Kolintang juga. Ada ya. Dan beberapa negara juga ada mirip-mirip kayak Kolintang, betul? Even di Kamboja juga karena ada. itu. Hah? Di Kamboja juga ada kayak begitu. Iya, ada. Ya, mereka sebut Kulintang. Lalu marimba untuk di Filipina. Kulintang, mereka nyebutnya Kulintang. Kalau kita Kolintang. Oh, begitu. Jadi mirip ya? Mirip karenanya kami insan Kolintang sangat ingin pengakuan Kolintang sebagai milik NKRI. Oh, begitu.
I see. Kami khawatir seperti juga batik dan lain-lain diakui oleh negara lain. Ya, jadi tampaknya nih yang di Thailand ini ya, di Kamboja, karena teman saya ada orang Kamboja di sini, dan dia bawa kebetulan ala musiknya, saya loh, ini kok kayak kolintang ya. Jadi rupanya mereka juga ada ya. Mungkin Iya, mereka juga selatan. ada. Oh gitu. Ya. Nah, apakah Bu Penny bisa jelaskan apakah ada perbedaan antara kolintang dan kulintang? Nah, itu yang saya tidak paham sekali. Ya. Namun untuk kolintang NKRI ini, Ya. yang khususnya dari wilayah Sulawesi Utara, Ya. Kami di sini terdiri dari paling sedikit ada 7 alat. Oh. 7 alat. Ya. 7 alat. Oke. Kalau di tempat lain mungkin hanya 3 atau 5. Jadi saya juga belum terlalu paham. Mestinya saya juga mulai belajar perbedaan itu ya. Jadi bisa untuk penguat. Yeah. Untuk penguat bagaimana perjalanan kolintang ini untuk mendapat pengakuan UNESCO. Oh, oke. Ini di belakangnya ini ada banner nih tulisannya Pinkan. Jadi Pinkan itu singkatan ya, Bu ya? Pinkan. Pinkan itu adalah sebutan singkatan dari Persatuan Insan Kolintang Nasional. Oh, begitu. Jadi pusatnya ini, dan Ibu saat ini menjadi ketua. Betul? Ketua umum, ya. Saya menjadi ketua umum. Udah berapa lama Bu Penny menjadi ketua umum? Saya mulai tahun 2021, kayaknya hampir sama dengan Pak Buce. Saya hampir berakhir di tahun 2023. Oh, 2 tahun ini. Ya, 2 tahun ya? Oh. Iya, makanya 2 tahun ini ngebut, makanya dengan harapan ini bisa berbicara dengan Pak Buce. Saya berharap sekali untuk masyarakat Indonesia yang di luar sana paham dan bisa bercerita tentang kolintang. Oh, begitu. Siap. Nah, bagaimana upaya Bu Penny untuk membawa supaya kolintang ini masuk di UNESCO? Upayanya gimana, Bu? Pakai lobby? Upayanya adalah itu tadi, Pak. Ya. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat NKRI. Oke. Karena seperti yang diketahui, apabila suatu negara mengajukan sesuatu menjadi heritage negara itu, tentunya UNESCO tidak tinggal diam dong. Mereka akan cek ya, apakah benar seluruh wilayah NKRI ini mengenal musik kolintang. Ya. Karenanya saat ini kami istilahnya menusantarakan kolintang. Oh gitu. Jadi kami gencar bermain ke pulau-pulau. Seperti kemarin yang barusan kami lakukan adalah hadir di Pekan Olahraga Nasional di Papua. Mantap. Berapa orang ke sana, Bu? Berapa orang nih rombongannya? Dari Jakarta 4 master. Master adalah guru kolintang yang mereka sudah bisa sekali dengar lagu langsung mereka bisa memainkan tanpa latihan. Wow. Jadi ada berapa orang total untuk mainkan kolintangnya ke total harusnya 10 orang. Oh, cuma 10 7 orang? sampai 10 orang. Ya. Saya kira sampai 40. Cuma 10 orang. Oh, tidak. Nah, sekali waktu ingin sekali mengadakan ensemble kolintang. Jadi bisa main dengan 1000 alat mungkin ya. Mungkin seperti itu sedang menjadi angan-angan. Gitu ya. Nah, waktu ke Papua waktu PON di Papua nyanyikan lagu apa, Bu Penny? Lagu-lagu setempat, wilayah timur. Oh, lagu apa? Lagu Yamko Rambe Yamko. Oh, Yamko Rambe Yamko. Oke. Nah, lalu ada Mama apa ya? Mama Unita. Nah, iya itu. Oh, gitu. Itu dia, itu Pak Buce udah lebih tahu. Kan saya dari Papua, Bu. Saya dari Biak kan? Iya. Iya, nah itulah. Oh, ada berapa lagu waktu itu dinyanyikan di situ? Mereka bawakan banyak lagu dari Sabang sampai Merauke ya, Pak. Iya. Dan yang terakhir ini kebetulan ibu-ibu istri angkatan laut yang di sana juga bermain kolintang. Oh. Jadi mereka kemarin diminta TVRI setempat Papua untuk ikut tampil dalam penutupan PON. Ibu-ibu Papua dari angkatan laut di Papua. Bukan,
ibu-ibu angkatan laut yang di Papua. Oh, dari mana tuh? Dari Biak, dari Sorido? Mereka dari Jayapura. Oh, Jayapura. Oh, Ya, Jayapura. Lantamal Jayapura. Ya. Itu tadi seperti diketahui, instansi terbanyak pemilik kolintang adalah Jala Senastri. Apa itu? Jala Senastri itu apa? Ikatan Istri-istri Angkatan Laut Indonesia. Oh gitu. Jadi rupanya ini Kolintan ini khusus daripada perwira, ibu-ibu perwira dari Angkatan Laut nih ya, yang mensosialisasikan. Tidak khusus, tapi kami memiliki 127 alat kolintang. Luar biasa. Di seluruh wilayah Indonesia. 127. Betul-betul ini betul-betul di ini ya. Nah, dengan beli alat begitu banyak kan juga membantu pengrajin, Bu Penny ya. Ya, itulah kami dari Pingkan Indonesia mempunyai tanggung jawab 4 pilar. Ya. Pilar pertama adalah melestarikan pelatih. Pelatih. Terus? Pilar kedua adalah pengrajin. Pengrajin. Oke. Ya. Pilar ketiga adalah pemain. Oke. Pilar keempat? Pilar keempat adalah pemerhati. Kita yang menonton ya. Pemerhati yang menonton. Seperti Pak Buce. Dan kami sangat ingin semua, dan Kolintang pernah berjaya di masanya di tahun 70-an. Oke. Kenapa? Ya. Karena saat itu Kolintang banyak sekali grup-grup yang bermain di Jakarta maupun di Kawanua. Dan kala itu saya ada di Balikpapan. Kebetulan bapak saya bekerja di suatu perusahaan kayu yang big boss-nya adalah orang Kawanua. Dan di sana sudah ada Kolintang. Oh gitu. Ya. Jadi saya tidak begitu saja jatuh cinta kepada Kolintang, tapi melalui proses. Terbiasa karena melihat dan mendengar. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Pak Marsetio bisa main Kolintang? Pak Marsetio sendiri, beliau hidup di Jakarta. Ya. Jadi beliau mengetahui, namun karena saya ketua umum, saya minta beliau menjadi pembina. Oh, gitu. Paham dong, pembina kan harus mendukung. Of course, ya. Dengan tidak secara langsung ya, harus mendukung. Ya, wajib mendukung istrinya. Ya, begitu ya. Yang menyukai Kolintang ini. I know, oke. Nah, saya juga dengar ini apa yang di TVRI, kemudian jadi begini. Kolintang kan dari asal Sulawesi Utara. Yang notabene kita kan orang Kristen ya. Jadi biasanya pakai musik-musik gereja gitu tuh ada Kolintang. Nah, saya lihat ini kemarin ini apa pakai salawat Nabi gitu ya, pakai Kolintang. Itu kami ingin mengajukan, mendobrak, dan kami direstui oleh Menteri Agama. Oke, iya. Ya, nanti Pak Buce boleh saya kirim sambutan dari Bapak Menteri Agama. Iya, siap. Bahwa beliau menginginkan sosialisasi Kolintang tidak saja untuk saudara kita Kristiani, namun dalam melakukan salawat pun bisa. Juga Bapak Menteri Agama menghimbau untuk keyakinan yang lain. Boleh Hindu, boleh Buddha, ataupun Konghucu. Dan beliau memberikan piala Menteri Agama, silahkan untuk dipergunakan mengadakan lomba antar agama. Nah, ini adalah satu hal yang unik. Sebab kalau biasanya kan kalau salawat Nabi gitu paling rebana gitu kan. Rebana. Nah, terus tiba-tiba ada Kolintang, wah kayaknya itu apa something new gitu ya. Susah something new ya. Tapi itu milik RKRI loh. Kenapa, Bu? Kenapa? Itu milik NKRI. Itu milik NKRI ya? Iya. Dan RKRI terdiri dari berapa keyakinan? Of course, ya. Of course, ya. Dari Menteri Agama dihimbau tolong mengadakan lomba untuk keyakinan yang lain. Dan semua milik NKRI adalah milik kita semua. Tidak terpaku pada saudara kita Kristiani saja, yang Muslim, yang Buddhis, yang Konghucu juga bisa ikut memainkan dan memiliki. Ya, seperti ini saya sempat lihat di gereja Katolik di Los Angeles ini, mereka sempat waktu itu perayaan misa pakai itu gamelan.
Oh, gamelan. Nah, itulah seperti gamelan. Iya kan? Gamelan sudah mendunia. Iya. Karena sekarang kewajiban saya sebagai Ketua Umum Pikan Indonesia adalah menusantarakan dan menduniakan kolintang. Luar biasa. Dan satu lagi stempel adalah milik NKRI. Milik NKRI. Nah, Ya. saya mau ke Pinkan ini sekarang kalau bisa kira-kira anggotanya berapa, Bu Penny? Berapa orang anggota? Untuk pengurus pusat ada sekitar 27 orang. Lalu untuk perwakilan di daerah asalnya DPD Sulut, DPD Jawa Tengah, DPD Jabar, DPD DKI, DPD Kalimantan, Ya. dan kami akan terus DPD NTT, kami akan terus membuka perwakilan-perwakilan di seluruh wilayah NKRI. Ini buka perwakilannya melalui swasta atau melalui jalur Angkatan Laut nih? Swasta. Swasta? Oh ya, bukan dari atas. Oke, kamu di itu ada Angkatan Laut buka ya? Adalah sedikit-sedikit begitu. Jeruk makan jeruk adalah. Harus ada jujur. Jujur. Ya harus ada gitu Bu ya. Kalau tidak bagaimana bisa tersebar ya secara cepat juga ya. Makanya itu memanfaatkan yang mungkin dimanfaatkan. Kalau gitu kolintang bisa berada di mana-mana yang ada lautnya. Ya kan? Ya. Kalau tidak ada lautnya tidak bisa angkatan laut dong. Ya. Bisa nggak ada lautnya bisa saja. Oh gitu. Oke. Nah, terus kemudian kira-kira apa yang menjadi selain goal masuk ke UNESCO, apalagi goal daripada Bu Penny ini untuk kolintang? Apa yang itu? Terus menusantarakan kolintang bahwa ini adalah sebuah kekayaan NKRI, istilahnya yang bisa mengiringi semua kegiatan, bisa melakukan apapun lagu itu, dan itu tadi, ini sebuah kekayaan yang wajib kita jaga, jangan sampai punah. Ya, bagus sekali ya. Dan milenial harus tahu. Ya. Milenial wajib menjaga kekayaan NKRI ini. Oke, gitu ya. Nah, kapan nih? Pertanyaan berikutnya, kapan nih Bu Penny ke LA lagi? Kita ketemuan lagi nih. Boleh. Kapan Pak Buce ada waktu, bertepatan, kita pasti bertemu. Kapan ya. Pak Buce ke Indonesia, saya persilahkan kita ke workshop kolintang. Oh gitu ya. Saya sempat diundang oleh Bapak ke rumah di mana di Gading. Ya? Di Gading ya. Wah, saya terima kasih. Saya sudah diundang, terus di dinner, cuma jam 10 malam Ibu udah tidur. Rupanya kita enggak ketemu waktu itu. Iya. Makanya ini di rumah saya Setu ini juga ada perangkat kolintang. Oh gitu. Kemarin waktu Pak Buce telepon, saya sedang berlatih dengan teman-teman. Lalu di workshop Pinkan di Keranggan, di sana ada 4 set unit kolintang. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi ini di rumah di mana? Ini bentuknya kayak joglo ini ya? Ini di rumah di Setu. Di Setu, ya? Cipayung. Cipayung, ISIS ya, dingin ya. Sambil main kolintang, udaranya segar. Alami sekali di sini. Alami sekali. Saya bisa lihat. Itu rumah ini rumah panggung apa? Manado apa ini, Bu? Ada rumah panggung Manado di belakang ini, ya itu tangga rumah panggung Manado. Lalu yang saya tempati ini adalah Joglo Bali. Oh gitu, jadi kombinasi antara Joglo Bali dan rumah Manado. Ya, kombinasi. Wah. Ya. Enak di Keranggan ada Manado, ada rumah Limas, ada Joglo juga dari Jawa Tengah. Di mana? Di rumah Limas? Di rumah di Keranggan, di workshop kolintang. Oh, ya, di workshop kolintang. Oh, ya. gitu. Ya. Nah, saya cinta kayu, Pak. Ya. Saya cinta kayu karenanya saya ingin menampakkan kecantikan milik NKRI ini. Ya. Seperti saya punya topi juga, topi Bali, apa udang Bali? Iya, topi Bali. Indonesia ya. Ya. Membanggakan sekali Pak Buce di luar negeri tetap memakai wastra Indonesia. Ya. Terima kasih Bu Pinkan untuk waktunya. Sama-sama Pak Buce, sampai ketemu. Sampai ketemu begitu. Ada pesan terakhir mau diucapkan untuk teman-teman semua? Ya, pesannya tentunya saling menjaga, turut mewartakan keberadaan kolintang.
Ya, ke seluruh dunia, ya. dan sekali-kali juga kami ingin ikut tampil di kegiatannya Pak Buja. Oh gitu, di diaspora ya. Nanti kalau kita Ya, ada diaspora kongres di Jakarta, mungkin kami ya, bisa mengundang Ibu Penny ya. dan teman-teman Kami untuk akan mengirimkan master-master. gitu ya. Oke, Ya, siap. Terima baik. kasih Bu Penny. Ini sedikit Ya, sama-sama. ya. Selamat siang. Selamat siang.